Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, masih bersama kami di Inspirasi Pagi bersama saya Syahda Yostiza. Selama 30 menit ke depan kami akan membagikan informasi penting, menarik dan juga inspiratif tentunya yang bisa Anda simak. Dan kali ini kita akan membahas salah satu institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang kesehatan, yakni adalah Universitas Yarsi. Benar sekali pemirsa, bahwasannya Universitas Yarsi ini memiliki salah satu fakultas kedokteran swasta terbaik di tanah air. Dan memang untuk Universitas Yarsi ini sendiri selalu meningkatkan visibilitas dan juga kontribusinya bagi masyarakat. Karena melalui kurikulum-kurikulumnya ini telah berhasil membentuk dokter-dokter muda yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai agama dan juga nilai keilmuan. Nah, kali ini kita akan bahas tema yang luar biasa, yakni Fakultas Kedokteran Yarsi untuk dunia, yakni pendidikan kedokteran unggul berwawasan internasional dan juga islami. Tapi saya tidak sendiri pemirsa, karena kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa istimewa, yakni ada Profesor Dr. Fazly Jalal. Selamat pagi Bapak, selaku Rektor Universitas Yarsi, dan juga ada ibu kita yang cantik di sini di sebelah saya, yakni Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, kita langsung diskusi aja ya, bincang-bincang. Ya. Nah, ini untuk Bapak dulu deh ya, pertama-tama. Kan seperti yang kita tahu, Universitas Yarsi ini kan terkenal sekali ya sebagai salah satu pioner pendidikan kedokteran Islam di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan Fakultas Kedokteran di Universitas Yarsi dengan Fakultas Kedokteran universitas lainnya di luar sana, Bapak? Silahkan. Iya. Pertama kita memang yang pertama ya 58 tahun yang lalu para pendirinya Profesor Astri Rasad, Profesor Yurnalis Udin dan Dr. Ali Akbar itu berniat sekali bisakah Indonesia punya Fakultas Kedokteran Islam. Karena waktu itu belum ada yang bernuansa Islam, semua Fakultas Kedokteran umum atau dari aliran yang lain. Nah, dengan upaya tersebut maka kita ingin memberikan identitas bahwa memang pendekatan kita itu dengan agama Islam itu kuat sekali. Ruhul Islamnya menjadi bagian penting dari semua proses. Karena itu sejak dari semester pertama sampai semester ke-7 itu agama Islam diajarkan. Mulanya agama Islam secara umum, tapi kemudian baru didekatkan dengan ilmu-ilmu kedokteran. Jadi apakah dibedah, bagaimana, apa di penyakit dalam, sampai nanti skripsinya itu harus membuat satu chapter mengenai hubungan antara penelitian dia, apakah di tingkat sel, penyakit, kesehatan masyarakat, bagaimana ayat-ayat dan kemudian hadis dan sejarah Islam, serta pendapat-pendapat tokoh Islam tentang hal tersebut. Dan itu mereka harus hafal, harus mampu mengaitkan, dan ini menjadi landasan daripada membentuk 20 karakter dokter muslim yang harus dibacakan juga pada waktu mereka lulus. Nah, inilah yang membuat kita makin yakin bahwa ternyata sangat bisa dihubungkan rule Islam itu dengan bagaimana pelayanan kedokteran yang lebih holistik dan integratif. Nah, inilah jadi identitas kita di Yarsi. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang aku beralih ke Ibu ya Bu ya. Nah, ini kan seperti yang kita tahu bagaimana kurikulum di Fakultas Kedokteran Yarsi kan dirancang untuk menjawab tantangan kesehatan baik masa kini dan juga masa depan. Nah, kalau di Universitas Yarsi sendiri bagaimana Bu? Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi itu tentu saja mengikuti standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi sama standarnya seperti Fakultas Kedokteran apapun di Indonesia ini. Namun lebih dari itu kita belajar berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dalam konteks problem based learning namanya. Berarti kita sekolah dalam kelompok-kelompok yang kecil supaya mahasiswa-mahasiswa itu bisa mendalami ilmunya tetapi sekaligus mendalami skillnya dan juga bisa hands on kepada pasiennya atau demonstrasi-demonstrasi yang kita berikan. Jadi itu memerlukan peralatan yang sangat lengkap,
memerlukan peralatan pendidikan yang sangat komprehensif ya, dan tadi juga memasukkan nilai Islam. Jadi dengan demikian sangat dekat hubungan antara dosen dengan mahasiswa, menghasilkan mereka itu menjadi seseorang yang profesional tapi berkarakter gitu ya. Jadi itu merupakan ciri dari Fakultas Kedokteran IRC ini. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang karakter yang memang dibangun adalah integrasi antara nilai-nilai ilmu dan juga nilai-nilai spiritualitas itu sendiri ya Bu ya. Betul. Nah tadi ada yang menarik karena tadi Ibu sempat bilang ada sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan. Nah ini kan seperti yang kita tahu bahwa YARS ini kan sudah 58 tahun ya menghasilkan dokter-dokter yang kompeten, kemudian profesional dan juga unggul. Nah ini bagaimana Bu kiranya untuk gambaran kecanggihan dan juga kelengkapan fasilitas, sarana dan juga prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran IRC sendiri? Ya. Jadi karena sudah 58 tahun, kita mempunyai beberapa laboratorium yang boleh dikatakan terbaiklah untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia ini. Contohnya laboratorium anatomi kita itu adalah laboratorium anatomi yang sangat komplit ya, dan masih menggunakan jenazah gitu ya, tidak hanya demonstrasi atau tidak hanya dengan komputer gitu. Jadi dengan sendirinya mahasiswa bisa lebih terampil nantinya dan dibawa nanti dalam praktek. Laboratorium-laboratorium lain untuk pelajaran sampai ke sarjana kedokteran itu juga sangat bagus dan sangat canggih, dan mahasiswa bisa menggunakannya untuk pendidikan tapi juga untuk penelitian mereka gitu ya, dan bisa sampai dipublikasikan. Dan kita punya jejaring rumah sakit yang banyak sekali, 12 jejaring rumah sakit yang bukan hanya di kota besar tetapi juga sampai ke Garut, sampai ke Cilegon, sampai ke Cibitung dan sebagainya, yang memberikan mereka kesempatan untuk bertemu langsung dengan pasien yang memang kompetensinya ada di dokter umum gitu. Kalau rumah sakit di kota itu pada umumnya sudah kompetensi dokter spesialis. Jadi mereka punya kesempatan yang sangat banyak untuk bisa berinteraksi dengan pasien. Pasien adalah guru utama sebetulnya dari para mahasiswa kita gitu ya. Jadi sangat beruntung sebetulnya kalau bisa bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas YARS ini. Nah luar biasa sekali. Nah Bapak kira-kira aku mau melanjutkan nih dari pernyataan Ibu. Kira-kira program-program apa saja sih yang ada di Universitas YARS yang membedakannya dengan fakultas kedokteran lainnya di luar sana? Ya. Karena kita sadar ya, manusia itu kan mulai dibangun dari tingkat seluler ya, yang paling halus. Malah di dalam sel itu ada lagi bagian-bagian. Dan kita punya kemampuan terbaik di Indonesia untuk meneliti dan mengembangkan keilmuan tingkat seluler ini. Namanya genetik ya. Dan berbagai tanda-tanda itu kita sebut secara umum di genomik. Nah misalnya kita diberikan peralatan terbaik, dosen-dosen terbaik, program terbaik untuk memahami tingkat seluler ini. Kemudian baru tingkat pelayanan. Kita punya jaringan rumah sakit yang sebut tadi, di samping kita punya rumah sakit pertama yang syariah di Indonesia, di Jakarta dengan 450 tempat tidur yang siap untuk memberikan pendampingan. Kemudian kita punya praktek di masyarakat. Kita punya kerjasama dengan Pemda Pandeglang, kita punya kerjasama dengan DKI, supaya ketiga hal tadi di tingkat sel, tingkat pelayanan, dan tingkat public health itu menyatu. Dan itu kita dukung dengan orang, dengan sarana prasarana, dan biaya operasional yang cukup tinggi untuk melaksanakannya. Sehingga mahasiswa kita sebelum lulus, dia dapat pengalaman yang paling komprehensif. Luar biasa menarik sekali nih ya, tapi tentunya kita akan memperluas pembahasan ini nih Pak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana sih sebenarnya kolaborasi yang sudah dilakukan Universitas YARS dan bagaimana sebenarnya masuk Fakultas Kedokteran Universitas YARS. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik dengan dua narasumber luar biasa kami. Nah ini aku ke Bapak Fasli dulu ya Bapak. Ya, silakan, Mbak Nah ini Sada. kan kita tahu bahwa Fakultas Kedokteran YARS ini sebagai salah satu fakultas kedokteran swasta terbaik di Indonesia. Nah bagaimana kemudian bentuk kerjasama dan juga kolaborasi nasional maupun internasional yang memang ada di Fakultas Kedokteran YARS, dan apa kemudian dampak ini bagi para mahasiswa? Iya. Pertama kita kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah ya, karena mereka lah yang tahu masalah kesehatan dan juga sumber daya manusia termasuk dokter yang diperlukan.
Karena itu bagian penting, baik tingkat provinsi DKI maupun di kabupaten kota, selain dari di DKI dan di Jawa Barat dan juga di Banten ya. Kita juga pernah punya kerjasama dengan Bengkulu, dengan Jambi dan seterusnya. Yang kedua, kita kerjasama dengan industri, karena industri sangat penting. Jadi penelitian-penelitian kita selalu menjawab permasalahan di masyarakat, tapi yang produknya dari penelitian bisa dihilirisasi, sehingga bisa bekerja sama dengan industri menjadi yang bisa dijual. Apakah itu upaya untuk menemukan kit yang memudahkan diagnosa, apakah itu artificial intelligence yang kita pakai untuk membantu dokter menemukan diagnosa yang lebih cepat, lebih akurat, dan itu kita gunakan. Jadi itu kerjasama dengan industri. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan para alumni. Nah itu tingkat nasional. Di tingkat internasional kita menjadi bagian penting, malah ikut membentuk dari Federasi Fakultas Kedokteran Sedunia, Fakultas Kedokteran Islam Sedunia. Kita malah jadi sekretariatnya sekarang sesudah kita mengadakan kongres di sini. Kemudian tentu dengan berbagai perguruan tinggi di Australia, di Eropa. Kemudian juga kita baru aja kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di India dan di Korea ya, kemudian Jepang. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama yang kita selalu jaga dan kembangkan. Kemarin kita diundang untuk membuka Fakultas Kedokteran YRC di Inggris. Tapi kita hitung-hitung karena ujiannya harus ujian dokter Indonesia, bahasanya harus bahasa Indonesia, agak sulit bagi mahasiswa internasional untuk ikut cara dokter dilahirkan di Indonesia. Jadi kita masih pending. Ya. Nah ini Pak, tadi Pak belum dijawab Pak, satu lagi yang bagaimana dampak itu kepada mahasiswa Pak? Mereka memang sekarang itu kita benchmark, mereka siap bekerja di luar negeri. Alumni kita udah tembus di Amerika. Sekarang kita sedang pelajari bagaimana masuk Eropa, bagaimana masuk Timur Tengah, bagaimana masuk Australia. Jadi karena itu kita insya Allah dengan Pertiwi nanti kita akan buat 2 lini. Jadi lini yang untuk dokter Indonesia dan lini yang memang dari awal dia berminat untuk menjadi dokter luar negeri. Karena itu bahasa Inggris diberikan juga sejak semester pertama sampai semester terakhir. Wah luar biasa sekali. Nah melanjutkan dari Bapak nih Ibu, kira-kira pastikan pemirsa di luar sana penasaran bagaimana sih sebenarnya proses masuknya proses masuk para siswa-siswa yang ingin join atau ingin menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran YRC? Ya, jadi caranya sebetulnya sangat mudah. Tinggal mengupload di web kami. Yang penting adalah masukkan nilai raport. Dan sekarang udah ada angka UTBK misalnya yang kemarin bisa juga diupload di situ. Nanti kita wawancara. Sebetulnya kalau UTBK itu kan hanya melihat, memotret sesaat ujian. Jadi mungkin tidak bisa menggali minat, bakat atau motivasinya yang besar gitu untuk menjadi dokter gitu ya. Tapi kalau wawancara bisa, jadi kita bisa segera mengetahui bahwa memang kalau mereka benar-benar ingin menjadi dokter, segera kita wawancara dan kita mempersilahkannya untuk bersekolah di tempat kita. Jadi tidak terlalu susah sama sekali sebetulnya untuk semua dari seluruh Indonesia, karena mahasiswa kita juga datang dari seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta begitu, karena kita wawancara online. Dan kita akan mulai semester depan pada umumnya di bulan Agustus, dan dengan demikian waktunya masih cukup, tapi kami mengharap supaya pendaftarannya cepat begitu ya, karena antri banyak yang ingin masuk begitu ya. Jadi tentunya menawarkan kemudahan juga ya Bu ya, betul. Bagi para siswa-siswa yang ingin masuk Fakultas Kedokteran. Nah, kita juga nanti tanggal 4 Juni ada open house di mana kita bisa mencoba belajar sebagai mahasiswa dalam sehari. Wah, mahasiswa menarik kedokteran dalam banget. sehari gitu, masuk ke kamar anatomi gitu, untuk melihat jenazah, bagaimana praktikum, bagaimana kuliah, bagaimana kelompok kecil itu kalau belajar, bagaimana menjalankan tugas dan sebagainya itu. Nah itu menarik. Bagaimana tuh Bu caranya biar bisa jadi mahasiswa sehari ikut belajar Fakultas Kedokteran? Jadi kita turunkan seluruh dosen kita semuanya dan mereka berputar gitu ya beberapa jam. Misalnya di ruang anatomi apa aja yang diajarkan, di situ dia melihat bagaimana sih keseharian Fakultas Kedokteran itu gitu ya. Dan karena mereka kan, bisa mendaftar ya Pertiwi ya? Mereka bisa mendaftar untuk ikut itu. Ya, tanggal 4 Juni kan sebentar lagi, ya 1 hari itu. Kita mungkin akan kerjakan setiap bulan sampai nanti Juli atau awal Agustus. Menarik ya Bu, nanti saya juga boleh kali ya boleh, ikut boleh, ya, ya, mahasiswa ya. lagi ya. Nah ini untuk pertanyaan Bapak sama Ibu berdua ya. Nah ini mungkin bisa diberikan pesan-pesan bagi calon yang berminat dan juga orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya menjadi dokter di Fakultas Kedokteran YRC.
Ya, menurut saya sih Fakultas Kedokteran YRC itu kan akreditasinya unggul ya. Jadi memberikan jaminan bahwa kalau keluar dari Fakultas Kedokteran YRC itu kompetensinya terjamin. Kita juga mendorong mereka semua bisa lulus ujian nasional sebagai dokter. Dan kalau kita lihat kelulusannya itu tersebar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka menjadi pimpinan-pimpinan rumah sakit, juga pimpinan-pimpinan di institusi-institusi negara dalam bidang kesehatan, ya kepala dinas dan sebagainya. Itu sebabnya kita punya jejaring rumah sakit yang sangat luas dan juga network pengabdian masyarakat yang sangat luas ya. Jadi tidak usah khawatirlah bagaimana masa depan dari lulusan Fakultas Kedokteran YRC begitu ya. Karena kita juga bekerjasama sama industri dan kalau mau menjadi ilmuwan misalnya bahkan kita punya laboratorium yang luar biasa canggih untuk ilmu pengetahuan yang sangat maju di bidang kedokteran seperti stem cell, seperti genomik dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali kesempatan untuk menjadi sesuatu gitu, somebody gitu ya sesudah menjadi dokter. Dan kita juga berintegrasi dengan Fakultas Teknologi Informasi untuk memajukan AI. Jadi kita juga menggunakan AI dalam pendidikan kedokteran. Jadi kita selalu mengejar semuanya ke arah kemutahiran gitu dalam pendidikan. Kita tidak mengajarkan lagi pendidikan kedokteran masa lalu gitu. Baik, nah kalau Bapak Fazli gimana nih pesannya? Ya kita udah melahirkan lebih dari 7.500 ya tersebar seluruh Indonesia. Dan apa respon dari orang-orang yang bekerja sama dengan alumni kita atau mempekerjakan alumni kita, memang yang menonjol itu karakter. Karena ini ruhul Islamnya kuat. Jadi ini modal benar. Keterampilan bisa didapat, ilmu pengetahuan bisa dicari. Tapi karakter itu tidak bisa dibentuk dengan cepat. Karena itu menjadi kekuatan kita. Kita punya waktu 7 semester di akademik, 2 tahun di profesi. Itu kita mantapkan. Yang kedua, dia bisa berkembang menjadi dokter spesialis, menjadi peneliti. Kita punya juga program S2, magister administrasi, biomedik. Kita punya program S3, kita punya program spesialisasi. Jadi kalau mereka menjadi bagian dari kita untuk berkembang keilmuannya. Dan juga termasuk kalau dia mau menjadi pengusaha. Karena kita punya juga program-program di magister yang membantu mereka agar selain dari jadi dokter, mungkin dia berminat juga untuk mengembangkan karirnya kalau dia seorang entrepreneur. Nah mudah-mudahan dengan berbagai peluang itu, dia merasa sekali dia masuk ke YRC, roadmap-nya jelas, percabangannya jelas, tinggal memilih sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Luar biasa sekali. Ya. Nah sayang banget perbincangan kita yang ini udah mau berakhir nih Pak, tapi masih ada pembahasan lagi yang nantinya akan menarik ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di program Inspirasi Pagi. Tapi tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada hal-hal menarik lagi dari Universitas YRC yang akan kami tampilkan usai jeda. Menghirup udara segar merupakan hak setiap manusia. Untuk mendapatkannya, banyak di antara masyarakat mengunjungi ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota, bahkan berkegiatan di Car Free Day bersama sanak saudara, khususnya di hari Minggu. Hal-hal tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang bersosialisasi dengan teman maupun keluarga dan juga sebagai sarana kesehatan jasmani yang bebas dari polusi. Anda dapat bercengkrama dan bermain hingga berselfie di tempat terbuka ini. Tak hanya itu, berbagai kegiatan sosial dapat kita temui. Contohnya di alun-alun Kota Bekasi. Di salah satu pojok Taman Alun-Alun terdapat sekelompok anak muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap literasi di dunia anak-anak. Literasi yang berarti keberaksaraan atau melek huruf. Atau secara sederhana berarti kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan daya tangkapnya. Ya, perpustakaan jalanan. Lupakan bayangan tentang jajaran buku yang tersusun rapi.
Di sini buku-buku yang dipajang terpampang di lantai taman dengan berbagai judul dan kategori. Terdapat anak-anak yang riuh-riang menghampiri hamparan buku yang disediakan oleh komunitas Langit Cerah. Berawal dari 3 anak muda yang satu kampung dan sama-sama perantau dari Temanggung, mereka berebut untuk mengadakan kegiatan sebagai ajang silaturahmi sambil berkegiatan sosial. Hingga tercetuslah membuat lapak buku jalanan yang berawal di alun-alun Kota Bekasi. Langit Cerah. Dengan mengusung prinsip menjadi manusia untuk kemanusiaan, para pemuda dan pemudi ini memberikan waktu dan harapannya bagi anak-anak dengan mengadakan lapak perpustakaan jalanan. Awalnya jadi kita ngobrol di kosan tentang lebih ke kemanusiaan karena waktu itu tuh kebetulan lagi bulan Ramadan, jadi kita pengen bakti sosial di panti asuhan kayak gitu kan awalnya. Terus di pas ngobrol itu setelah terrealisasi di panti asuhan, kita ngumpul dengan banyak orang dari donatur dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk bikin literasi. Akhirnya dari situ kita jalan literasi ya nyampe sekarang ya jadi seperti ini. Kegiatannya ya seperti ngelapak sih yang tiap minggu ada ngelapak, kalau yang ke panti asuhan mungkin 3 bulan atau nyari waktu yang senggang. Alasannya karena kita miris aja sih lihat Indonesia yang tingkat membacanya tuh rendah, tapi di Twitter tweetannya paling banyak. Jadi kayak kesannya ngomong tapi bacanya enggak gitu. Jadi pengen kita nanemin anak-anak kecil biar suka membaca dari kecil. Walaupun sekarang cuma baca komik, mungkin makin besar dia bakal milih buku sendiri untuk dibaca. Yang penting di minat membacanya. Makna dari nama Langit Cerah adalah sebuah pandangan tentang kehidupan, berperi kemanusiaan yang seluas dan tak terbatas seperti langit, dan cerah secerah nilai-nilai kehidupan yang raya. Untuk mewujudkan prinsip dan pandangan tersebut, komunitas ini membuat kegiatan-kegiatan yang berisi aksi nyata dalam mewujudkan nilai kemanusiaan. Selain menyediakan buku bacaan gratis bagi masyarakat, Langit Cerah memiliki berbagai kegiatan. Di antaranya mewarnai, pembuatan mading atau prakarya, menampilkan trip sulap, caranya itu yang pertama kita sobek, hingga mengedukasi anak-anak mengenai lingkungan seperti pengenalan bibit pohon. Bagus sekali sih saya lihat, biar anak-anak punya niat baca, punya keinginan bacanya lebih bagus. Kadang selama ini lebih banyak ya itu tadi saya bilang, anak-anak lebih pada main di gadget, jadi main game, lebih senang lagi membaca gitu, lebih dirutin lagi cara membaca, karena membaca itu kan cukup bagus buat anak-anak. Cukup bermanfaat, baik juga untuk anak-anak yang zaman sekarang ya, yang sukanya cuma mall, main game, ya ini bagus, menunjang juga untuk pendidikan. Di antaranya ya dengan baca buku, jadi kita kan tahu semuanya. Buku itu kan jendela ilmu, jendela dunia juga, bisa istilahnya tadinya nggak tahu, jadi tahu. Saya sendiri berharap perpustakaan jalanan makin menjamur ya, biar wadah untuk masyarakat kita belajar tuh banyak. Jadi nggak harus ke perpustakaan daerah atau kemana. Jadi kan nggak semuanya beruntung bisa belajar ke sekolah. Jadi kita di sini sebagai wadah untuk masyarakat yang kurang beruntung, khususnya anak-anak. Bagi Anda, masyarakat Kota Bekasi yang ingin merasakan langsung keseruan kegiatan dari komunitas ini, Anda dapat mengunjungi lapak Langit Cerah di Taman Alun-Alun Kota Bekasi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Anda dapat menikmati hijaunya taman sambil membaca, berinteraksi sesama, dan memperkaya pengetahuan Anda bersama masyarakat lainnya. Dengan adanya buku perpustakaan ini sangat baik, karena perpustakaan jalan ini bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan belajar, karena bisa bermain, menempelkan mading seperti di sana bareng-bareng, membaca buku. Ada banyak buku-buku yang bisa dibaca karena itu menambah wawasan bagi kita semua.
Saya sangat senang sekali karena dapat wawasan banyak lah dari perpustakaan buku ini. Dengan adanya perpustakaan jalan ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa. Saya Syahda Yostiza, mewakili kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai bertemu di kisah inspiratif selanjutnya. Terima kasih dan... Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh